Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu analisis sistem antrian Indosop Jalan Pendidikan Pondok Kota Palu. Sebelum masuk di materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Stefani, yang kedua Teddy Adrian Hermansyah, yang ketiga Ruliana, yang keempat Dixon Noprianto Poku, yang kelima ada Nur Aziza, yang keenam ada Susianti Saputri. Next. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, yaitu teori antrian. Dalam bahasa Inggris disebut winning light. Teori antrian berkenaan dengan sejumlah aspek dari situasi di mana pelanggan harus antri untuk mendapatkan suatu layanan. Untuk mempertahankan pelayanan, sebuah organisasi selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik tersebut diantaranya adalah memberikan pelayanan yang cepat sehingga pelanggan tidak diberikan menunggu atau mengantri terlalu lama. Namun demikian dampak memberi layanan yang cepat ini akan menimbulkan biaya yang bagi organisasi karena harus menambah fasilitas pelayanan. Sistem antrian. Dalam pendekatan sistem ada 4 faktor yang dominan, yaitu batasan sistem, input, proses, dan output. Menurut Heiser dan Render, dalam sistem antrian terdapat 3 komponen, yaitu 1. Kedatangan atau input system. Yang kedua, disiplin antrian atau line tunggu itu sendiri, karakteristik antrian. Ketiga, fasilitas jasa karakteristiknya. Baik, slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen sistem antrian. Di sini terdapat 3 komponen dalam sebuah sistem antrian, yaitu yang pertama kedatangan atau memasukkan sistem, kemudian antrian serta fasilitas pelayanan. Yang pertama yaitu kedatangan. Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, panggilan telepon untuk dilayani, dan lain-lain sebagainya. Unsur ini sering dinamakan proses input. Proses input merupakan sumber kedatangan atau biasa dinamakan calling population, dan cara terjadinya kedatangan yang umumnya merupakan variabel acak. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan. Pelayanan terbaik merupakan hal utama yang harus diberikan oleh produsen kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehingga konsumen merasa puas atau customer satisfaction. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu antrian. Menurut Hendra dan Nasution 2012, inti dari analisa antrian adalah antri itu sendiri. Timbulnya antrian terutama tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanan. Jika tak ada antrian, berarti terdapat pelayanan yang menganggur atau kelebihan fasilitas pelayanan. Menurut Wahyudi 2012, terjadinya antrian merupakan salah satu bentuk contoh pelayanan yang kurang baik, karena hal ini membuat konsumen menunggu untuk dilayani. Ya, yang berikutnya yaitu disiplin antrian. Disiplin antrian adalah aturan di mana pelanggan dilayani, atau disiplin layanan yang berisi urutan di mana pelanggan menerima layanan. Di sini ada 4 bentuk disiplin layanan yang umum digunakan. Yang pertama yaitu first come, first serve first, atau biasa disingkat FCFS atau first in, first out, atau FIFO. Aturan pelayanan ini merupakan mengharapkan pelanggan pertama yang datang, maka pelanggan tersebut yang pertama dilayani. Misal antri membeli bensin, antri melakukan servis sepeda motor, antri membeli tiket bioskop, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu last come, first serve first.
atau disingkat LCFS atau Lost in First Out atau LIFO. Aturan pelayanan ini merupakan pelanggan yang terakhir datang akan dilayani pertama kali. Misalnya antrian dalam lift. Pelanggan yang terakhir naik lift adalah pelanggan yang akan pertama kali keluar dari lift. Kemudian yang ketiga yaitu service in random order atau SIRO atau Random Selection for Service atau disingkat RRS. Aturan pelayanan ini menerapkan setiap pelanggan yang datang dan mengantri dalam sistem memiliki kesempatan yang sama untuk dilayani terlebih dahulu. Yang mana artinya pada disiplin antrian ini menggunakan pelayanan secara asas. Misalnya adalah antrian dalam arisan karena pelayanan yang dilakukan menggunakan undian, di mana setiap orang yang ikut dalam antrian arisan tersebut memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk memenangkan arisan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, priority service. Aturan pelayanan ini menerapkan pemberian pelayanan kepada pelanggan yang memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan pelanggan yang memiliki prioritas lebih rendah. Meskipun pelanggan yang memiliki prioritas lebih tinggi tersebut datang paling akhir di garis tunggu. Misalnya pada antrian pelayanan rumah sakit, di mana rumah sakit akan melayani pasien yang memiliki tingkat penyakit yang lebih serius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya yaitu model antrian. Dengan mengoptimalkan sistem pelayanan, dapat ditentukan waktu pelayanan, jumlah saluran antrian, dan jumlah pelayanan yang tepat dengan menggunakan model-model antrian. 4 model antrian tersebut diantaranya, yang pertama yaitu model MMI atau single channel system atau model antrian jalur tunggal. Kemudian yang kedua model MS atau multiple channel system atau model antrian jalur berganda. Kemudian yang ketiga model MD1 atau constant service atau waktu pelayanan konstan. Kemudian yang keempat model limited population atau populasi terbatas. Kemudian selanjutnya kerangka konseptual penelitian. Yang pertama itu mengamati dan memperhatikan kedatangan pelanggan, kemudian pengumpulan data, kemudian yang ketiga proses pelayanan pelanggan di kasir, kemudian yang keempat pelayanan selesai pelanggan keluar dari mesin. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama itu data pengumpulan. Observasi meliputi data waktu antar kedatangan pelanggan per jamnya dan waktu pelayanan. Kemudian waktu dan tempat. Waktu Kamis 17 Mei 2023 pukul 16 sampai pukul 17.00. Kemudian tempat di Indishop Tondo, Jalan Pendidikan Tondo, Kota Palu bagian timur. Kemudian yang ketiga, alat pengamatan, smartphone, yang digunakan untuk membuka stopwatch buku sebagai tempat untuk menulis data dan pulpen. Kemudian langkah yang keempat itu langkah pengamatan. Cara mencatat kedatangan pelanggan yang membeli Pertalite selama waktu 1 jam. Waktu kendaraan itu dilayani dalam sistem dan yang saya dilayani. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada tim. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama hasil penelitian. Dapat diasumsikan model antrian yang digunakan pada kasir di Indishop Kota Palu yaitu model MM1. Teman-teman bisa lihat di layar model MM1 yang sudah diterapkan di Indishop Kota Palu. Selanjutnya,
Selanjutnya yang dihasilkan dalam penelitian ini yang pertama, tingkat intensitas pelayanan yaitu selama 0,80. Yang kedua, waktu rata-rata per unit yang dihabiskan dalam sistem yaitu 24,96. Yang ketiga, jumlah rata-rata pelanggan di dalam sistem menunggu untuk dilayani yaitu minus 19,2. Yang keempat, jumlah rata-rata per unit yang menunggu di dalam antrian yaitu 1,6 jam atau 96 menit. Yang kelima, waktu rata-rata per unit yang dihabiskan untuk menunggu di dalam antrian yaitu 0,6 jam atau 9,6 menit. Yang keenam, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem antrian yaitu 0,02 jam atau setara dengan 1,2 menit. Yang ketujuh, probabilitas pelanggan dalam sistem antrian yaitu 0,0128 jam atau 0,768 menit. Selanjutnya yaitu pembahasan. Diketahui lambda sama dengan 20 dan mu sama dengan 25. Untuk mencari intensitas pelayanan dari Indisop yaitu menggunakan rumus P sama dengan lambda dibagi mu, hasilnya 0,80. Yang kedua, untuk menentukan rata-rata waktu pelanggan yang dihabiskan dalam sistem antrian yaitu menggunakan rumus W sama dengan 1 dibagi mu dikurang lambda, hasilnya minus 24,96. Rumus ketiga, untuk menentukan jumlah rata-rata pelanggan di dalam sistem menunggu untuk dilayani yaitu rumus LS sama dengan lambda dibagi mu dikurang lambda. Hasilnya yaitu minus 19,2. Yang keempat, untuk menentukan jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu di dalam antrian menggunakan rumus LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mu dikurang lambda dikali mu sama dengan 1,6. Selanjutnya, yang kelima, untuk menentukan rata-rata pelanggan yang dihabiskan untuk menunggu di dalam antrian menggunakan rumus WQ, yaitu sama dengan lambda dibagi mu dikurang lambda dikali mu, hasilnya 0,16. Yang keenam, untuk menentukan probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem antrian yaitu PO sama dengan 1 dikurang lambda dibagi mu sama dengan 0,02. Yang ketujuh, untuk menentukan probabilitas pelanggan dalam sistem antrian yaitu menggunakan rumus PN sama dengan lambda dibagi mu dikali N dikali PO sama dengan 0,0128. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu Indosop menggunakan model antrian single, channel single, thread atau sistem antrian di mana pelanggan itu yang datang hanya melewati satu pelayanan saja, kemudian keluar dengan disiplin antrian zero, yaitu service in random order, yang mana pelanggan yang datang terlebih dahulu belum tentu dilayani terlebih dahulu, maupun pelanggan yang datang terakhir belum tentu dilayani terakhir. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem antrian terjadi di Indosop sudah efektif karena selama kurun waktu 1 jam didapatkan rata-rata banyaknya pelanggan dalam sistem adalah 20 pelanggan, dan rata-rata banyaknya pelanggan dan dalam antrian adalah 25 pelanggan. Mungkin sekian dari presentasi yang dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.